Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala dari kelas 2B TNK. Ini saya akan menjelaskan mengenai modul 8. Tapi pada modul 8 ini tuh akan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk video pertama ini, untuk bagian pertamanya dulu gitu, teman-teman. Nah, modul 8 ini mempunyai judul filter digital untuk mengurangi derau pulsa. Jadi, filter digital ini itu dapat mengurangi pulsa gitu, derau dari pulsa gitu ya. Nah, ini adalah sinyal yang memiliki pulsa gitu ya. Ada deraunya. Nah, di sini tulislah program yang dapat membentuk gabungan sinyal sinusoidal dengan amplitudo 1 dan pulsa plus minus dengan amplitudo 0,5 dalam selang interval 10 pulsa seperti di atas. Nah, ini. Berarti sebelum kita memulai menggambar gitu ya, menggambar si sinyal ini, kita akan menggambar dulu sinyal sinusoidal terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah, ini kita lihat mungkin belum muncul ya. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah sinyal sinusoidal. Kemudian setelah sinyal sinusoidalnya terbuat, kita harus membuat si sinyal ini ada apa ya namanya? Terdapat pulsanya gitu. Tapi si pulsanya itu plus minus dengan amplitudo 1. Terus selang intervalnya ini udah ditentuin kan 10. Makanya dari itu, maka karena tadi kita sudah berhasil memplot sinyal sinusoidal, kita bikin terlebih dahulu sinyal si diskritnya gitu. Karena uh, sinyal yang ini ya, yang seperti ini tuh nanti kita akan menjumlahkan gitu, menggabungkan si sinyal sinusoidal ini dengan sinyal diskrit ini gitu ya teman-teman, atau derau ini gitu. Nah, berarti bisa kita lihat di sini ada tambahan D ya. Ini dan juga ada tambahan B. Lalu apa? Ketika kita running, nah sudah muncul sudah ya. Ini adalah sinyal yang akan kita plot digabungkan dengan sinyal sinus. Jadi dia itu impulsnya tuh setiap 10 keluarnya gitu ya, setiap 10 periode gitu panjang. Bukan periode sih, 10 interval. Gitulah ya, 10. Apa ini udah di 10 pulsa, teman-teman. Intervalnya 10 pulsa gitu ya di sini. Nah, karena ini kita stem, kemudian kita akan gabungkan. Gimana menggabungkannya? Jadi kan ini yang diplotnya cuma D-nya aja kan. Berarti ya itu sinyal deraunya gitu. Nah, kita akan plot si XN ini. XN ini itu adalah gabungan dari X dan juga D. Tuh. Ketika kita masukkan XN, terus kita running, kita lihat. Ini nyatu. Di sini jangan di stem ya, teman-teman. Plot aja. Plot. Nah, ini gambarnya mirip dengan gambar di sini ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, jadi dia itu akan plus minus setiap interval 10 pulsa gitu. 10 pulsa. Berarti ngitung nih dari sini 1 2 3 4 10. 11 12 20 gitu. Terus dia itu konsisten gitu. Jadi minus plus minus plus minus plus minus gitu, teman-teman. Nah, kemudian apa? Kemudian lewatkan sinyal di atas melalui filter moving average 5 elemen berikut ini. Perhatikan outputnya apakah pulsanya telah hilang, lalu ubah panjang filternya dengan 3 elemen dan 7 elemen. Filter mana katanya yang paling baik? Dan mengapa? Nah,
Oke, berarti kita ke sini ya. Nah, di sini itu udah ada program yang isinya itu atau dalamnya itu adalah ditambahkan dengan filter moving gitu ya, moving average. Dan nanti ke depannya itu ada filter median. Itu ada sedikit perbedaannya ya. Dan kalau tidak salah filter moving ini sudah dijelaskan gitu di sebelumnya. Di video sebelumnya, nggak tahu di konvolusi atau video sebelum konvolusi itu. Nah, uh, mungkin teman-teman bisa mengartikan sendiri ya programnya. Nah, di sini uh, saya memplot 4 gabungan, 4 gabungan, bukan 4 gabungan ya, 4 subplot. Itu untuk melihat sebetulnya elemen mana sih gitu ya, yang lebih bagus gitu kalau misalkan kita menggunakan filter moving average. Nah, ketika kita sudah memasukkan kan ini itu sebetulnya program yang sebelumnya kan. Nah, kemudian kita tambahkan dengan konfigurasian filter moving gitu di sini. Filter moving dengan 5 elemen, terus ada 3 elemen, 7 elemen. Nah, sebelumnya filter moving average ini itu dia itu akan semakin bagus atau semakin smooth menghilangkan deraunya itu ketika elemennya itu semakin banyak. Coba kita lihat ya di hasilnya. Nah, ini adalah sinyal gabungan tadi yang soal pertama. Di sini ada yang average 3 elemen. Cukup lumayan gitu ya. Si deraunya agak pendek, cuman masih terlihat kasar gitu. Dan ketika kita menggunakan average 5 elemen, itu lebih smooth dari yang 3 elemen tadi, tapi masih terlihat kasar gitu. Masih terlihat yang namanya rege-rege ini ya, gelombang-gelombang gitu. Nah, lalu ketika kita menggunakan average 7 elemen, seperti yang saya bilang tadi, jadi filter moving average ini tuh semakin banyak elemennya itu akan semakin bagus gitu. Akan semakin smooth dan semakin halus. Jadi si deraunya itu terhilangkannya itu lumayan lah ya gitu. Nah, tapi pada 7 elemen ini juga sebetulnya masih uh, udah terlihat halus dibandingkan dengan 3 dan 5 elemen. Tetapi ini masih tetap terlihat tidak apa ya, tidak asli sinusoidal yang aslinya gitu. Ini tuh masih malah ada yang menghilang gitu puncaknya sedikit. Intinya pulsanya sinyalnya itu tidak halus sehalus sinyal asli sinusoidal gitu. Jadi kalau misalkan mau sehalus ini ya berarti kita harus menambahkan beberapa elemen gitu. Dan filter moving average ini tuh kekurangannya di situ teman-teman. Karena pada realnya kita tidak mungkin kan menambahkan misal untuk membuat si sinyalnya itu lebih menyerupai si sinyal sinusoidal itu misalkan ya ini mah butuh 50 elemen. Nah, itu tidak mungkin kita pada dunia nyatanya, pada realnya kita tidak memungkinkan gitu untuk menambahkan si 50 elemen tersebut pada sistem kita. Itu, teman-teman. Kak, nanti ke depannya akan dibahas mengenai filter yang lain gitu yang lebih bagus dari filter moving average ini. Gitu, teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan sebetulnya bahwasannya yang pertama, ketika kita akan membuat sinyal yang memiliki pulsa, gitu ya, pulsa seperti ini, itu kita bisa menjumlahkan saja sinyal sinusoidal dan juga sinyal derau, gitu. Dan untuk ceritanya gitu ya, ceritanya itu sinyalnya itu seperti itu gitu teman-teman. Jadi udah ada derau dari sananya gitu, padahal kita yang buat gitu ya. Nah, untuk menghilangkan derau tersebut itu
adalah yang namanya filter. Nah, filter juga macam-macam. Pada pertemuan ini kita menggunakan filter moving average, yang dimana itu melibatkan elemen-elemen gitu, jumlah dari elemen. Jadi semakin banyak elemennya, semakin bagus, semakin halus gitu si sinyal sinusoidalnya gitu. Tapi tidak direkomendasikan untuk digunakan di dunia nyata gitu ya kalau filter moving average ini gitu, karena ya nggak mungkin lah ya kita nambahin misal 100 elemen atau 50 elemen. Pada nyatanya itu sebetulnya bisa-bisa saja, tapi ribet gitu. Mustahil juga kalau misalkan ada kesalahan juga itu belibet ke sana ke sini gitu teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini dicukupkan saja sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video modul 8.2.